suara mobil. Dekat bandara ya Bu Ani? Halo, tes. Ya. Ini Nggak nanti suara. Oh ya. Nanti saya rekamnya yang ini kan ada bermacam-macam ya. Jangan rekamnya biasanya pakai apa? Rekam layarnya. Paston. Jangan milihnya yang mana? Windows Object apa yang full screen? Full screen, Bu. Soalnya tampilannya kan langsung seluruh desktop. Oh gitu. Yang full screen aja. Iya. Yang full screen. Ya. Iya. Ya. Oh, yang full screen without taskbar apa full screen tok? Full screen. Full screen soalnya aja. Full. Ya, soalnya full. Ya. Kalau ternyata memang ada yang tidak suka ya. Oh, benar. Tidak saya ikutan. Jadi lama-lama sekarang menerima. Lama-lama menerima baik. Coba tetap kan tidak ada masalah kan. Tidak ada apa ya perbedaan kita maklum sebagai keniscayaan. Ya. Alhamdulillah. Suharti ini. Dan tentunya di sini beberapa kali 4 sampai 5 kali ya. Iya. Ya. Ini yang pertama tahun berapa? Tahun berapa? 18. Ya. Selamat datang Bu Suhartini. Bisa dimulai belum? Sudah bisa dimulai Bu Ani, Vanita. Oke, pesertanya udah berapa Bu? Ini saya. Oke, monggo. 7. Sudah. Monggo enggak apa-apa Bu. Tadi katanya jam 10 lebih 10. Ya. Udah jam 10 lebih 10. Pada nunggu pesertanya lagi apa nih? Enaknya. Ya, sudah ya, kita mulai. Berarti ini sudah saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Guru Senusantara, dan siswa-siswi yang berbahagia.
Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa bertemu di acara Vikon Gumun, Guru Mengajar untuk Nusantara. Hari ini kita akan belajar kimia dalam bab stoikiometri dengan subpokok bahasan reaksi kimia untuk kelas 10. Acara ini dipandu oleh saya sebagai moderator, Maftuhah dari SMA Negeri 1 Tanjung Anom, dan sebagai presenter kali ini adalah Ibu Anita Sukarini, SPD, Guru SMA Bina Widya Solo. Perlu saya sampaikan tentang beliau lahir di Wonogiri 16 Mei 1990. Mengajar mapel kimia di SMA Bina Widya Solo. Sebelum waktu saya serahkan kepada Ibu Anita, baik perlu saya sampaikan tata tertib dalam Vikon ini, di mana satu peserta yang ikut harap mematikan mic-nya saat presenter menyampaikan materinya. Yang kedua, peserta dilarang share screen selama pemateri menyajikan materi. Yang ketiga, peserta diberi waktu bertanya dan bisa nanti dilakukan dengan chat di kolom atau mengklik mic-nya. Selama Vikon berlangsung, peserta dilarang buat gaduh. Nah, dan tidak lupa saya mohon untuk mengisi absensinya yang tadi sudah saya share di chat untuk absensinya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk menyingkat waktu, maka waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Anita Sukarini. Mari Bu Anita, waktunya digunakan. Baik, terima kasih Ibu Maftuhah selaku moderator pada Vikon hari ini. Suara saya jelas ya Bu ya? Ya, jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya seluruh siswa-siswi ya Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kali ini perkenalkan saya Anita Sukarini dari SMA Bina Widya Solo. Saya mengajar kimia sesuai dengan jadwal hari ini. Hari Kamis sesi 3 kita akan belajar tentang stoikiometri. Mungkin yang sedang ada di rumah, yang sedang work from home atau study at home bisa mengikuti pembelajaran ini ya. Oke, materi kita kali ini adalah mengenai stoikiometri kimia. Ya, kita mulai. Ini merupakan materi kimia kelas 10 yang diajarkan di semester genap, kebetulan merupakan bab terakhir ya di semester ini untuk kelas 10. Oke, sebelumnya kita review dulu ya untuk pengantar ke stoikiometri. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita ada banyak sekali reaksi-reaksi kimia yang bisa kita temukan, mungkin kita alami ya. Salah satu atau beberapa contohnya ada mungkin pernah melihat kertas terbakar atau bahan-bahan apalah yang terbakar ya. Ada juga paku yang berkarat mengalami perkaratan. Bisa selain paku juga ada besi, benda-benda logam lainnya. Kemudian mungkin yang suka tape, ada yang suka tape di sini. Proses pembuatan dari singkong atau dari karbohidrat menjadi tape ini juga merupakan suatu proses reaksi kimia. Nah, waktu di SMP sebelum masuk SMA kita sudah mempelajari adanya perubahan kimia ya. Jadi perubahan kimia itu perubahan yang tidak bisa kembali lagi. Jadi kalau suatu benda zat itu sudah mengalami perubahan kimia, berarti dia tidak bisa kembali lagi ke unsur atau ke zat semulanya. Misalnya kertas sudah terbakar menjadi abu, dia tidak bisa lagi kembali menjadi kertas. Paku yang berkarat, karatnya itu tidak akan bisa lagi kembali menjadi besi. Begitu juga dengan tape. Kalau jadi tape, tidak bisa lah kembali lagi menjadi singkong. Begitu ya. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari reaksi kimia. Kemudian selain 3 yang saya berikan ini juga masih banyak lagi reaksi-reaksi kimia yang ada di kehidupan sehari-hari, mungkin bisa eksplor lebih lanjut. Kita lanjutkan. Nah, kemudian apa sih stoikiometri itu? Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu adalah mengenai stoikiometri ya. Nah, ini Kak Nobita akan menjelaskan stoikiometri adalah cabang ilmu kimia yang membahas tentang hubungan kuantitatif yang ada antara pereaksi dan produk
atau hasil reaksi dalam suatu reaksi kimia. Jadi stoikiometri itu kalau kita istilahkan dalam bahasa Indonesia adalah perhitungan kimia. Jadi membahas reaksi kimia dan juga beberapa perhitungan-perhitungan yang ada di dalamnya yang nanti akan melibatkan konsep mol ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa contoh tentang stoikiometri kimia, kita pahami dulu dasar dari teorinya ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hukum dasar kimia, mungkin sudah selesai semuanya ya, sudah paham semuanya. Kita masuk ke konsep mol. Jadi mol ini merupakan, kalau yang dulu pernah belajar besaran ya Bu Maftuha ya, besaran pokok jumlah zat itu merupakan suatu besaran pokok ya, dan satuannya adalah mol. Jadi nanti di sini dalam kimia segala hal reaksi perhitungan nanti mayoritas kita melibatkan mol atau satuan mol di dalamnya. Jadi kita harus paham dulu konsep molnya itu. Nah, ini ada diagram ya. Jadi banyak sekali hubungan mol dengan beberapa satuan dan besaran yang lainnya. Jadi di sini ada hubungan antara mol atau jumlah zat dengan massa. Kemudian ada hubungan mol dengan molaritas, hubungan mol dengan volume, dan hubungan mol dengan jumlah partikel. Nah, di sini memang kita sudah masuk ke perhitungan, jadi banyak sekali nanti rumus-rumus yang harus dipahami, harus dihafalkan juga, dan juga ini nanti juga sebagai salah satu syarat ya, supaya nanti kita bisa memahami materi kimia di kelas selanjutnya, kita harus paham betul sekali bagaimana konsep mol itu, karena berbeda kondisi, rumus yang digunakan juga berbeda begitu. Jadi tidak hanya sekedar kita ngerti rumusnya. Oke, sekarang hubungan mol dengan massa itu kita melibatkan AR atau MR ya, itu adalah massa atom relatif untuk unsur dan massa molekul relatif untuk senyawa ya. Jadi rumusnya nanti bisa saling feedback ya. Rumus dari mol adalah massa dibagi dengan AR untuk unsur atau MR untuk senyawa. Kemudian hubungan mol dengan molaritas itu dengan volume. Volume itu sama dengan molaritas itu sama dengan mol dikali dengan volume. Kemudian untuk hubungan mol dengan volume, satuannya liter, itu ada banyak sekali ya. Ada yang dalam keadaan STP atau standar, suhu dan tekanan standar, pada 0 derajat dan 1 atm, itu rumusnya tinggal V sama dengan mol, N itu mol, dikali 22,4 liter satuannya. Kemudian pada suhu ruang 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, itu rumusnya volume sama dengan mol dikali 24 satuannya liter. Kemudian pada keadaan yang sama atau suhu dan tekanan yang sama dengan gas lain, rumusnya dipakai adalah N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Dan yang satu adalah pada keadaan tertentu, ya pada suhu dan tekanan tertentu kita menggunakan rumus, ini di fisika juga ada ya Bu Maftuha ya. PV sama dengan nRT, di mana R adalah 0,082 itu adalah tetapan, dan satuan suhu dalam Kelvin, di mana N adalah molnya. Kemudian hubungan mol dengan jumlah partikel itu adalah jumlah partikel sama dengan mol dikali dengan L. L itu adalah tetapan Avogadro, jumlahnya nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23, atau kadang ada juga yang menulisnya supaya sederhana 6 dikali 10 pangkat 23. Nah, mungkin masih agak yang belum pernah mendapatkan materi tentang konsep mol mungkin masih agak bingung ya, banyak sekali rumus yang dipakai. Nah, tapi sebenarnya ini tidak sulit ya, asalkan kita tahu konsepnya. Oke, sekarang kita beranjak ke contoh soal dari konsep mol. Ini saya berikan contoh soal yang sederhana saja untuk yang mungkin belum memahami konsep mol. Kalau yang sudah paham pasti soal yang susah bisa mengerjakan ya. Nah, ini soal yang pertama. Kita punya senyawa magnesium oksida, MgO, memiliki massa 2 gram. Nah, maka hitunglah MR-nya MgO, kemudian jumlah molnya dan jumlah partikelnya. Jadi ini hubungan antara
massa dengan mol. Nah, ini jawabannya ya. Untuk MR atau massa molar, MgO sama dengan, jadi tinggal dijumlah, AR-nya Mg tadi 24. Kemudian AR-nya O adalah 16. Jadi kita total aja jumlah AR dari Mg dan O, jadi MR MgO itu adalah 40. Itu nanti soalnya digunakan untuk mengerjakan yang B. Kemudian tadi kita sudah mengetahui gram ya, gramnya atau masanya MgO itu 2 gram. Sekarang kita diminta untuk mencari berapa molnya magnesium oksida. Jadi mol magnesium oksida itu rumusnya tadi massa dibagi dengan MR, karena ini senyawa jadi kita menggunakan MR ya, bukan AR. Massa dibagi hanya 2 gram, MR-nya tadi 40, maka ketemu 0,05 mol. Jadi jumlah molnya dari magnesium oksida sesuai kondisi tersebut adalah 0,05 mol. Bagaimana? Cukup mudah kan? Mungkin kesulitannya di rumusnya ya, mungkin yang belum hafal rumusnya. Kemudian jumlah partikel, ini saya singkat JP saja supaya lebih enak ya. Jadi jumlah partikel magnesium oksida rumusnya adalah tadi jumlah mol dikali dengan bilangan Avogadro-nya ya. Mol kali L 0,05 dikali 6,02 kali 10⁻23. Jadi bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10⁻23. Hasilnya adalah 3,01 dikali 10⁻22. Jadi kita bulatkan sesuai dengan bentuk baku ya. Gitu. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat moderator atau di kolom chat ya. Kita lanjutkan lagi ke contoh soal yang kedua, yang hubungan antara mol dengan volume. Jadi ada beberapa, dan ini hubungan ini hanya untuk yang berfase gas ya. Yang dulu sudah di hukum dasar kimia sudah tahu. Jadi diketahui soalnya gas oksigen apa rumus kimianya? Bukan O ya, tapi O2. Jadi diketahui gas oksigen itu sebanyak 0,4 mol. Jadi sudah diketahui molnya. Hitunglah A, B, C, D. Volume pada keadaan STP, volume pada keadaan RTP, pada suhu dan tekanan tertentu, dan juga pada keadaan yang sama dengan gas lain yang jumlah molnya 0,1 dan volumenya 2 liter. Nah, ini jawabannya. Jadi tadi oksigen itu tidak boleh ya karena dia diatomik, dalam keadaan bebas harus rumus kimianya adalah O2 ya. Jadi kalau masih banyak yang mungkin nulis O itu salah. Oke, sekarang volume pada keadaan standar itu rumusnya mol dikali 22,4. Tinggal dihitung saja 0,4 tadi molnya dikali 22,4, hasilnya 8,96 liter. Satuannya dalam liter. Begitu. Selanjutnya volume gas O2 pada suhu ruang, pada suhu 25 derajat tadi atau biasanya disebut RTP, hanya beda sedikit ya rumusnya, mol kali 24 liter. Tinggal dimasukkan rumusnya, angkanya 0,4 dikali 24, hasilnya 9,6 liter. Begitu, tidak terlalu susah ya sampai sini ya. Kemudian yang C, itu menghitung volume gas O2 pada tekanan 2 atm dan suhu 300 Kelvin. Kalau misalnya menemukan soal yang masih suhunya dalam Celcius, nanti harus diubah ke Kelvin dulu, karena itu satuan standarnya atau bakunya. Jadi kita tinggal memasukkan PV sama dengan nRT, di mana P-nya itu 2 atm, P-nya yang ditanyakan, N-nya itu molnya tadi 0,4, R-nya tetapan 0,082, dan suhunya atau T 300. Dihitung, ketemu 4,92 liter. Nanti kalau tidak percaya bisa dicek ya yang pakai kalkulator. Kemudian yang D itu adalah, ini belum saya kerjakan ya. Pokoknya rumusnya N1 boleh N1 per V1 sama dengan N2 per V2 atau N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Jadi ini nanti hasilnya mungkin sekitar 8 liter ya, bandingannya N1-nya kita anggap oksigen, kemudian N2-nya itu yang gas lain tadi, jadi perbandingannya 0,1 per 0,4 sama dengan 2 per X B2-nya tadi. Jadi ketemu 8 liter ya, jadi perbandingannya 1:4. Maaf tadi belum tercapture. Mungkin bisa dicoba di rumah
ketemunya 8 liter ya. Oke, kita lanjutkan ke ini persamaan reaksi kimia. Mungkin sebelumnya memang sudah diberikan ya, ada beberapa yang memberikan sebelum ini, ada juga yang ketika stoikiometri. Jadi sebelum kita ke reaksi kimia, kita harus tahu dulu persamaan reaksi kimia, karena ini benar-benar dasar ya. Oke, jadi persamaan kimia syaratnya itu adalah, ini contohnya, ada reaksi pembentukan H2O, jadi H2 ditambah O2 menjadi H2O. Kemudian syarat reaksi kimia itu harus yang pertama, itu adalah ada reaktan atau pereaksi. Jadi di sini reaktannya adalah H2 dan O2. Kemudian ada produk atau hasil reaksi. Di sini adalah H2O atau air. Kemudian fase itu ada 4 ya, yang sepertinya sudah diterangkan sebelumnya ya. Untuk persamaan reaksi ada gas, solid, liquid, dan akis. Nah, di sini fasenya ada gas dan juga liquid untuk air. Kemudian selanjutnya, persamaan reaksi kimia itu tidak hanya menuliskan reaktan menjadi produk, tapi harus setara. Setara itu adalah jumlah atom di sebelah kiri itu harus sama dengan yang di sebelah kanan. Jadi di sini kita harus menambahkan angka atau koefisien supaya suatu reaksi itu bisa setara. Jadi di sini reaksi setaranya adalah 2H2 fase gas ditambah dengan O2 fase gas menjadi 2H2O liquid. Nah, ini setara. Kalau sudah setara, kita baru bisa nanti melakukan perhitungan dengan rumus. Nah, setelah itu yang kita bahas selanjutnya adalah mengenai pereaksi pembatas dan juga hasil reaksi ya. Jadi di dalam suatu reaksi kimia, misalnya kita mereaksikan suatu reaktan ya, bisa jadi misalnya tadi pembentukan H2O misalnya, bisa reaksi itu berlangsung spontan, bisa juga karena direaksikan. Misalnya kalau kita mereaksikan HCl dengan NaOH, asam dengan basa, nanti akan terbentuk reaksi. Nah, kita berarti melakukan suatu mereaksikan suatu larutan ya. Nah, di sini misalnya kita mereaksikan suatu reaktan pertama dengan reaktan kedua, maka akan terbentuk produk ya. Produknya bisa produk utama dan juga bisa produk sampingan. Dan apakah apabila kita mereaksikan suatu reaktan itu akan selalu habis? Jadi kalau misalnya kita mereaksikan 2 mol NaCl dengan 3 mol 2 mol HCl ya, HCl dengan NaOH, 2 mol HCl dengan 3 mol NaOH, apakah 2 mol dan 3 mol ini akan pasti selalu habis, ataukah mungkin ada yang habis, ada yang bersisa? Ya tergantung keadaan ya. Jadi tidak semua reaksi itu bisa berlangsung atau reaktannya habis bereaksi. Jadi mungkin bisa jadi dua-duanya habis kalau memenuhi hukum kekekalan ya, hukum Peirce-Lavoisier itu bisa jadi reaktannya habis bereaksi membentuk produk. Tapi bisa jadi ada reaktan yang habis dan juga ada yang sisa. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas mengenai apa itu pereaksi pembatas, seperti itu. Nah, oke, misalnya di sini ada contoh ya, ada reaktan itu X, molekul zat X dan reaktan Y. Jadi zat X itu yang biru besar, bulat biru besar, kemudian yang Y itu yang ungu, membentuk zat XY2. Ini adalah reaksinya X2Y menjadi XY2, kebetulan sudah setara ya jumlah X dan Y-nya. Nah, kemudian bisa juga digambar, ternyata terbentuk XY2 ya. XY2 itu yang gambarnya biru besar dengan 2 yang ungu kecil-kecil itu, dan juga ditambah dengan ada 1 buletan berwarna biru yang besar, tinggal 1, itu berarti terbentuk XY2 dan ada sisa zat X
ya. Jadi ZX tidak habis bereaksi. ZX di sini ternyata sisa setelah direaksikan dengan 2Y. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas tentang konsep reaksi pembatas dan juga sisa ya di sini nanti. Kenapa kok kita mempelajari reaksi pembatas? Karena ini nanti sangat penting untuk menghitung jumlah atau menghitung jumlah mol zat-zat yang bereaksi dan juga hasil reaksinya. Jadi di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi apa itu reaksi pembatas? Intinya adalah begini, reaksi pembatas itu adalah tadi ya, reaksi yang habis bereaksi. Jadi kalau di sebelumnya tadi itu yang habis adalah Y, berarti di sini X yang sisa, Y yang habis, berarti reaksi pembatasnya adalah Y, karena Y ternyata habis bereaksi dan tidak bersisa, dan yang sisa adalah X. Nah, jadi reaksi pembatas adalah zat atau reaktan yang habis bereaksi. Nah, biasanya terjadi kalau kita mereaksikan suatu zat dalam suatu reaksi yang berlebih atau ekses gitu. Nah, di sini mungkin ada yang masih bingung mengenai apa itu reaksi pembatas, bisa ditanyakan lebih lanjut lagi ya. Oke, ini saya berikan contoh cara menentukan reaksi pembatas sekaligus juga perhitungan kimianya. Jadi sekaligus kita menghitung ya apa yang dibutuhkan di dalamnya, soal-soal yang tentang perhitungan kimia sekalian juga di sini. Nah, di sini ada soal di suatu industri, reaksi pembentukan amonia dari gas nitrogen dan hidrogen akan berlangsung lebih menguntungkan jika salah satu reaksinya berlebih. Ya, umpamanya 0,5 mol N2 nitrogen direaksikan dengan 2,5 mol hidrogen. Kemudian bersama reaksinya adalah sebagai berikut ya, N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, ini kebetulan sudah setara ya jumlah N dan H-nya di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Oke, karena sudah setara, kita lihat pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya tentukan reaksi pembatasnya. Nah, tadi ya reaksi pembatas adalah reaksi yang habis bereaksi. Kemudian berapa mol amonia yang dapat terbentuk? Amonia itu adalah NH3. Nama dari NH3 rumus kimianya. Dan yang terakhir itu tentukan reaksi yang tersisa dan berapa mol jumlahnya. Nah, jadi di sini nanti kita akan menentukan reaksi pembatas, bagaimana reaksinya, kemudian rumus mol apa yang mau kita gunakan nanti dari konsep mol tadi yang sangat banyak itu tadi ya, rumus-rumusnya nanti kita bisa aplikasikan contohnya di sini. Ini contoh yang sangat sederhana, contoh perhitungan kimia atau stoikiometri kimia yang paling sederhana ya di sini, dan kebetulan sudah disetarakan. Oke, penyelesaiannya adalah langkah-langkahnya harus sistematis ya. Nah, biasanya kalau siswa-siswa itu disuruh menulis langkah-langkahnya itu agak susah, biasanya langsung jawabannya, padahal harusnya proses itu juga dicantumkan ya. Dan juga yang pertama ini ya sudah dituliskan reaksinya, ya kita tinggal menuliskan bersama reaksinya harus setara. Saya sering menemui beberapa siswa, yaitu kadang lupa menyetarakan reaksi kimianya, atau mungkin malah menyetarakannya keliru ya. Jadi otomatis kalau dari awal reaksi sudah tidak setara dan atau tidak setarakan sampai ke bawah, hasilnya kemungkinan besar akan berbeda ya harusnya dengan jawaban yang betulnya ya. Yang pertama itu tadi kebetulan sudah setara, kita harus menuliskan dulu reaksi setaranya. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, reaksi sudah setara, jumlah N di kiri 2, di kanan juga 2, jumlah di kiri 6, di produk atau di kanan juga 6. Ya, kebetulan ini reaksinya sudah setara ya. Ingat, nanti kalau reaksinya belum setara harus disetarakan terlebih dahulu.
Biasanya lupanya di bagian situ ya. Saya sering menemui soalnya. Oke, selanjutnya tuliskan mol mula-mula yang diketahui. Jadi ini ada beberapa cara ya, ada yang menggunakan persamaan mula-mula reaksi sisa, ada juga yang menggunakan perbandingan langsung, tapi kalau saya memang lebih suka menggunakan persamaan yang menggunakan mula-mula reaksi dan sisa karena lebih mudah ya untuk melihat persamaan koefisiennya. Nah, kita tuliskan dulu mula-mula dan reaksi sisa itu pasti seperti ini. Nah, sampai ke selanjutnya pasti segala reaksi itu harus ada mula-mula reaksi dan sisa atau setimbang ya nanti. Dan di sini kita tuliskan dulu tadi mula-mulanya diketahui N2-nya 0,5 mol ya tadi di soal. Kemudian di H2 itu 2,5 mol yang disediakan. Nah, kalau kita sudah menuliskan mol mula-mula, kalau pada keadaan mula-mula pasti pada keadaan yang sama-sama belum ada ya, jadi produknya itu kita anggap 0, jadi atau kita tidak usah menuliskan di situ. Nah, jadi intinya yang harus dituliskan itu adalah molnya. Selanjutnya, kalau kita sudah menuliskan mol mula-mula, nah, sekarang kita coba dulu ya. Kita coba menghabiskan salah satu zat dulu. Misalnya kita menghabiskan dulu H2. Gimana kalau misalnya H2 yang habis bereaksi? Berarti kalau H2 yang kita habiskan, itu yang bereaksi adalah 2,5 mol. Nah, sesuai dengan hukum Avogadro ya, bahwa di sana intinya adalah perbandingan mol yang bereaksi itu sebanding dengan koefisien. Di sini koefisiennya H2 kan 3, sedangkan koefisiennya N2 kan 1 ya kan. Jadi otomatis nanti molnya N2 yang bereaksi seharusnya 1/3 atau 1/3 dari mol H2 yang bereaksi. Jadi hasilnya adalah 0,83. Tapi tunggu dulu ya, karena kita tadi cuma menyediakan 0,5 mol, mereaksikan mula-mula 0,5 mol N2, kan tidak mungkin yang bereaksi itu lebih besar ya. Kalau misalnya kalian punya uang 10.000 mau beli barang 20.000 kan tidak mungkin. Bisa boleh dihabiskan tapi tidak boleh hutang, intinya begitu ya kalau di reaksi kimia ini tidak boleh hutang. Jadi kita tidak bisa gunakan kondisi ini. Karena apa? Karena mol N2 yang bereaksi lebih banyak dari mol yang disediakan atau mol mula-mulanya. Nah, ini kalau kondisinya H2 yang habis. Oke, next. Sekarang kita lihat kondisi yang kedua jika N2-nya ya yang habis bereaksi. Berarti nanti kalau N2-nya habis bereaksi, yang bereaksi itu 0,5 mol. Sesuai dengan perbandingan koefisien, berarti nanti H2 adalah 3 kalinya ya. Mol H2 yang bereaksi itu adalah 3/1 dikali mol N2 yang bereaksi. Jadi jawabannya 1,5 mol. Nah, kita punya 2,5 mol H2. Kita reaksikan 1,5. Oke, bisa boleh ya, jadi boleh. Boleh sekali karena ada sisa di sini. Nah, oke, jika sudah tadi kondisi yang memungkinkan adalah N2 yang habis, maka kita tinggal menuliskan berapa mol NH3 produk tadi yang terbentuk ya di reaksi ini sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi tadi perbandingannya N2, H2, NH3 1, 3, 2. Kemudian yang bereaksi juga harus sebanding ya. Jadi 0,5 mol N2 yang bereaksi, H2 1,5 mol, kemudian NH3 boleh membandingkan dengan N2 atau H2, jadi 1 mol. Jadi mol NH3 adalah 1 mol. Oke, untuk yang reaktan kita harus kurangi, mula-mula dikurangi reaksi. Untuk yang produk di jumlah. Jadi hasilnya N2 0 di sisa, kemudian H2 2,5 dikurangi 1,5 tersisa 1 mol. Kemudian NH3 yang sebelumnya tidak ada ditambah 1 mol, terbentuk di sisa itu 1 mol. Nah, sampai sini mungkin paham atau mungkin ada yang masih bingung, karena memang harus banyak latihan soal ya kalau untuk stoikiometri ini, dan biasanya tipe soalnya tuh berbeda-beda gitu. Ini hanya salah satu contoh yang paling mudah saja yang saya contohkan di sini.
Oke, selanjutnya kalau sudah selesai tadi reaksi sudah selesai, kita tinggal menjawab pertanyaannya tadi. Yang pertama, reaksi pembatasnya itu apa? Nah, reaksi pembatasnya adalah nitrogen. Jadi terbentuk reaksi mulai ada misalnya 2,5 mol dikurangi adalah 1. Oke, sampai di sini mungkin ini ada latihan soal ya, mungkin yang sudah gabung bisa mencoba untuk mengerjakan. Ini ada 2 latihan soal. Yang pertama tentang konsep mol tadi yang menghitung hubungan mol dengan massa, mol dengan volume, mol dengan jumlah partikel, mol dengan molaritas ya di sini. Kemudian yang kedua itu mengenai reaksi pembatas dan reaksi kimia. Kebetulan juga sudah setara di sini ya. Nah, soalnya cukup memudahkan, sudah setara. Tapi nanti kalau ada soal yang lebih tingkatnya lebih susah lagi, biasanya suruh menyetarakan sendiri seperti itu. Dan juga kadang ada soal yang memang mula-mulanya itu bukan dari mol, jadi ada yang dari gram dulu. Pokoknya intinya yang harus terlibat itu adalah di sini mol ya. Jadi kalau satuan lain harus dihitung dulu sehingga kita ketemu satuan molnya. Jadi begitu. Ya mungkin ada yang mencoba untuk mengerjakan. Halo Ibu Maftuhah. Iya. Sudah selesai, Bu? Pemaparannya sudah selesai Ya, sudah masih? Bu ini. Sampun sudah. Sudah. Demikian paparan dari Bu Anita Sukarini, penjelasannya. Mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya atau mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Ibu Anita, saya persilahkan bisa menghidupkan mic-nya atau bisa lewat chat. Monggo. Kalau ada pertanyaan biar dijelaskan oleh Bu Anita. Bu Ari. Bentar, ada kemungkinan ada chatnya. Bu Ari keluar lagi. Ayo monggo. Kenapa terpental? Oh, terpental Bu Ari tadi. Mungkin. Ya. Ayo monggo, sinten yang mau bertanya kepada Bu Anita, ini paparannya kalau kita lihat memang jelas sekali, yang sudah jelas sekali dari ini. Walaupun saya tidak tahu ini, sudah lupa semua materi ini. Ya mungkin adik-adik siswa Nusantara ada yang tadi sudah bergabung, ada dari mana tadi? Lupa saya. Ada yang tadi sudah bergabung. Ini ada yang ya. Ya, ada yang hubungannya sama fisika juga lah Bu ya. Tapi ya masih bingung ini kalau di inti fisika inti biasanya. Ya. Ini ada Pak siapa ini? Loh, dari Sragen keluar lagi. Tadi ada video. Terpental mungkin. Iya, karena mungkin banyak yang mengakses ya Bu ya ini. Monggo. Ayo adik-adik. Tadi ada Zuli. Siapa tadi? Bukan saya tadi. Zuliana dari ya. luar Jawa kayak tadi. Kalau udah keluar udah hanya sebentar. Masuk sebentar. Keluar tadi juga. Monggo. Ini ada Yusriani tadi kelas 10 MIA 1
dari SMA 8 Kendari. Wow. Tadi udah keluar, ini udah nggak ada lagi, ini udah keluar kayaknya. Ya mungkin yang penasaran yang tadi sudah menghitung mungkin ya Bu, yang mungkin malu menjawab. Ini Ya bisa lewat chat nanti dia jawab. kuncinya tadi. Nah, Iya. ini ya. Ini udah dikasih buku kunci sama Bu Ya, Bu Anita ini. Ya bisa dicek nanti jawabannya mungkin. Semoga saya nggak salah hitung ya Bu ya. Kalau saya malah nggak jelas, nggak ngerti sama sekali, udah lupa ini. Materi-materi ini udah lupa. Tahun berapa saya menerima itu? 86. Tahun 86. Wow, udah lama ya Bu. Iya. Oh. 86, habis itu sudah tidak megang sama sekali. Udah berapa tahun tidak megang? Udah hampir 20 Langsung fokus ke tahun. fisika ya Bu ya. Iya. Angkanya enak kalau fisika. Kalau angkanya kimia kan aduh sulit sekali angkanya. Pakai koma, Saya malah harus pakai kalkulator. Saya malah kalau fisika paling jelek dulu itu Bu, SMA itu. Kimia padahal dulu kalau SMA SMP senang. Kalau SMP padahal saya suka banget sama fisika itu. Gitu. Iya. Dulu kalau SMA saya memang seneng sama kimia. Tapi habis itu kelas 1 2 aja senengnya. Kelas 3 udah mulai enggak begitu senang. Masalahnya aduh angkanya kok harus pakai kalkulator gini kalau ngitung-ngitung, aduh enggak sanggup saya. Akhirnya ya. Tapi biasanya kalau kimia itu kalau memang gurunya ingin siswanya tidak menggunakan kalkulator, angkanya sudah dibuat enak biasanya Bu. Iya. Kalau anak-anak bilang itu biasanya kalau nggak bisa dikerjain itu angkanya jelek gitu. Kok angkanya jelek Bu, nggak bisa dikerjain, harus pakai kalkulator gitu. Iya. Ayo monggo. Ini Pak. Monggo. Mungkin sudah paham mungkin Bu. Iya, sudah paham mungkin. Kalau saya mau bertanya, ya, kalau saya mau bertanya pun tidak bisa karena tidak paham. Yang mau ditanyakan apa tidak tahu ya. Iya. Mohon tidak dilengkapi pada yang ditanyakan. Volume gas pada STP. Nah, ini dari siapa? Dari kajian Islam MTA ini. Mohon ada pernyataan ini. Mohon untuk dilengkapi pada yang ditanyakan. Volume gas pada STP. Kata gas yang ditambahkan karena ini hanya berlaku untuk reaksi gas. Oh iya. Jadi siapa Bu ini Bu? Ini tulisannya cuma kajian Islam MTA Sragen. Oh dari mungkin Bapak atau Ibu Guru dari Sragen ya. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak dan Ibu saya kurang tahu siapa mungkin ya. Atau mungkin siswa ya. Oke, terima kasih tadi. Enggak, Bapak ini tadi. Bapak. Oh iya Bapak. Ya. Gambarnya tadi Bapak. Terima kasih masukannya ya mungkin. Ini Bu Ari. Ada chat dari Bu Ari. Aduh, apa ini? Oh, masuk lagi ya Bu Ari. Iya, ada chatnya ini awalnya enggak kelihatan. Oh iya. Kurang gas ya, volume gas pada galian STP. Ya. Ini. Pada sebuah senyawa propana yang terbakar dengan persamaan reaksi sebagai berikut. C3H8 plus O2 menjadi H2O plus CO2. Jika 200 gram propana yang terbakar, maka hitung jumlah H2O yang seharusnya bisa terbentuk. Ini pertanyaan titipan siswanya Bu Ari kan. Saya ulang ya Bu. Oh gitu. Ya. Pada sebuah senyawa pada sebuah senyawa propana yang terbakar dengan persamaan reaksi yang terbakar dengan persamaan reaksinya C3H8 plus O2 menjadi H2O menjadinya H2O plus CO2. Jika 200 gram propana yang terbakar, maka hitunglah jumlah H2O yang seharusnya bisa terbentuk.
Tadi propana terbakar berapa, Bu? 200 gram. 200 gram propana ya? 200 gram propana yang terbakar. Maka hitung Hmm? jumlah H2O yang seharusnya terbentuk. Jumlah mol atau massa ya? Mol mungkin ya, Bu ya? Enggak ada tulisannya. Ini Pak Wahono malah bilang, Oke. aduh angele pertanyaannya. Sebentar. Ini saya yang jawabnya gimana ya? Harus ore-orean itu, Bu. Iya, terus nanti Ya dia mungkin ini gimana? gini, mungkin saya terangkan aja nih, mungkin nanti propana itu kan C3H8 ditambah O2 membentuk CO2 plus H2O. Itu harus disetarakan dulu, Bu. Oh, Ya, jangan jawab disetarakan dulu. langsung, jangan jawab kawan. Penyetaraannya sebentar saya buka itu dulu aja. Dibuat aja ya, mungkin ini ada C3H8 ditambah O2 menjadi H2O plus CO2 ya? Iya, menjadi H2O. Enggak, CO2-nya enggak ada. Oh ya, CO2-nya dia letakkan di belakang ya. Ini kan sudah ya. Iya, udah itu. Itu katanya ini PR berarti dari harus sekolah, disetarakan terlebih dahulu. Jadi ini diserahkan dulu. Ini maaf saya pakai Word ya. Iya, enggak apa-apa. Bisa pakai Jamboard, tapi ya kalau pakai Jamboard kursornya juga susah. Ini kita serahkan dulu. C sama C-nya di sini, berarti di sini ada 3 ya. Saya anggap bisa ya mencerahkan. Kemudian 8H di sini ada 2, berarti 4. Kemudian O-nya ini 6 ditambah 4, 10, berarti ini 5. Jadi ini sudah setara penyetarannya ini. Kemudian ini 200 gram ya, Bu ya. Iya. Harus dibagi dulu dengan MR-nya C3H8 berapa ya? 12 kali 3, 36, 36 ditambah hanya 1 ya? Hanya berapa itu? 36 ditambah 8, berarti 44. Waduh, angkanya jelek. Oke, ini 200 dibagi 44 itu 4,5 ya. Ini jadi molnya itu 4,5 aja mol gram per AR ini. Nah, di sini kan 1 koefisiennya. Tadi yang ditanyakan H2 ya, Bu. Jadi H2-nya ini nanti 4,5 dikali 4 ya. 4 kali 4,5 berarti ini berapa, Bu? 4,5 dikalikan berapa? Dikali 4. 18 ya. 18, ya. Ya, 18 mol. Kalau tadi tidak ditanyakan sih yang dihitung jumlah apanya, kalau hanya sampai mol ya 18 mol. Jumlah H2O yang terbentuk gitu aja. Oh, berarti 18 mol. Kalau tidak ditanyakan ya kita anggap mol aja gitu ya, Bu ya. Oh, gitu. Kecuali nanti ditanyakan masanya atau apa, tapi kalau H2O ini kan dalam bentuk uap. Bisa jadi sih ditanyakan volumenya. Nah, nanti kita kalau misalnya ditanyakan yang lainnya, kita yang penting sudah pegang kalau H2O yang terbentuk itu 18 mol gitu, Bu. Yang bisa terbentuk. Ya. Itu aja sih, memang harus hitung-hitungan gini harus pakai papan tulis biasanya itu. Oke, gitu aja jawabannya 18 mol. Nanti kalau ya. Itu Bu Ari jawabannya dari Bu Anita. Anaknya bilang makasih katanya Bu Anita. Ya, sama-sama. Bu Ari nggak tanya ini. Mau privat sama Bu Anita boleh nggak ini anaknya? Silahkan, boleh. Tapi ya bisanya privatnya jarak jauh juga ya, Bu. Nggak bisa face to face juga. Privatnya jarak jauh, Bu Ari. Mantap katanya Bu Ari. Mantap jiwa. Oke, monggo silahkan. Monggo yang lain. Masih 3 menit. Ya, monggo yang lain.
Sepertinya sudah jelas semua, Bu. Iya. Kita tunggu berapa saat? Ini jam berapa sih? Sudah, Kurang kalau 3 saya menit sudah ya, kurang 3 menit. 10.58. Iya. 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 Kurang 3 menit. Oh, ini kajian Islam MTA Sragen itu kontaknya Pak Sarsidi. Oh iya, Pak Sarsidi ya? Iya. Itu senior saya, Bu. Oh gitu. Saya tadi deg-degan tadi. Ya, terima kasih Pak Sarsidi. Matur nuwun sudah masukan. Gimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ditanyakan? Ampun. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah jelas semua. Ini tadi kalau saya mungkin jadi muridnya juga ya masih, kalau masih SMA dulu mungkin ya bisa jelas. Tapi kalau karena sekarang sudah termasuk anggota yang PDI penurunan daya ingat ya saya tidak ngerti sama sekali ini. Sudah tidak hafal. Yang dihafali hanya C, hanya O saja. Memang bagus ini. Tolong rekapan di share. Rekapan apa ini, Pak Kasidi? Wah bagus Bu, tolong rekapannya di share. Oh berarti mungkin ininya apa namanya? PPT-nya mungkin. Presensi atau PPT? Oh ya. PPT mungkin kalau Pak Kasidi. Ya Pak Kasidi. Makanya tadi saya juga tertarik ini, nanti biar saya kasih sebagai bukti bahwa saya ikut pelajaran kimia ini hari ini. Saya nanti minta. Sekolah lagi ya Bu ya? Ya sekolah lagi. PPT-nya Bu, siswa saya minta Bu Ari Widya. Nih, wah bagus, tolong rekapannya di share. Saya juga ini tadi bikin PPT-nya malah, aduh ini cara bikin PPT-nya gimana? Ini pengen saya pelajari ini tadi. Mudah kok Bu. Enggak, maksud saya anak didik saya biar gitu loh. Nanti kalau saya terangkan jadi lebih mudah karena kok PPT-nya bagus ini. Ada gambarnya belakangnya gitu loh. Udah gimana? Ada yang perlu ditanyakan atau masih ada yang mengganjal apa enggak? Sudah jam 11 ini Bu. Kalau kita tunggu aja beberapa saat dulu. Kalau sudah tidak ada semuanya dari muridnya Bu Ari tadi juga sudah jelas. Kemudian ada yang minta PPT, nanti tolong di-share ke Bu Ari langsung aja Bu. Atau di-share ke grup biar Bu Ari mengambil. Iya. Pak Sarsidi juga biar ngambil nanti. Nah, demikian teman-teman semua, rekan-rekan yang sudah bergabung, teman-teman guru Nusantara dan juga siswa-siswa yang sudah bergabung. Terima kasih saya sampaikan atas atensinya kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Anita bisa menambah ilmu untuk kita semua. Nah, saya sebagai moderator, kalau ada Bu Anita mungkin masih mau menyampaikan sesuatu dulu. Bu Anita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya ya juga Bu Mahtuha sebagai moderator sudah membantu saya dalam penyampaian materi kali ini. Kemudian pada para peserta tadi Pak Sarsidi juga, Bu Awe dan juga lainnya yang tidak bisa saya sebutkan juga. Terima kasih atas partisipasinya, atas masukannya juga. Pak Sarsidi ini senior saya juga. Terima kasih Bapak. Kapan-kapan saya juga mau belajar lagi kimianya sama Pak Sarsidi. Kemudian saya juga mengucapkan mohon maaf ya apabila banyak kekurangan dalam penyampaian ini, dan juga saya ucapkan juga yang masih work from home dan juga study at home untuk tetap semangat, termasuk saya juga di sini masih work from home juga. Semoga kondisinya outbreak corona ini segera selesai dan segera kondusif lagi sehingga bisa melakukan KBM secara face to face juga, walaupun memang pembelajaran daring ini memang sangat menarik juga ya Bu, tapi kadang juga kita kangen juga untuk bertatap muka. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang saya sampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang saya sampaikan ke Bu Anita sudah jelas, dan saya sebagai moderator minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara ini ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya tutup Bu Ani ya. Yang mungkin belum presensi ya Bu ya Bapak Ibu.